Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, mohon anugerah-Mu kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Daniel 6 ayat yang pertama sampai 15. Namun saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Menjadi orang yang berkuasa, yang mempunyai pengaruh adalah status yang dirindukan oleh banyak orang. Dan untuk mendapatkan status tersebut, ada banyak usaha yang dilakukan. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang Daniel yang diangkat oleh Raja Darius menjadi orang yang berkuasa, yaitu menjadi orang kedua di pemerintahan Babylon, di mana orang kedua ini terdiri dari 3 orang dan mereka membawahi 120 orang wakil raja di seluruh wilayah Babel. Ketika raja melihat bahwa pengetahuan Daniel melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja yang lainnya, maka raja bermaksud mengangkat Daniel ke tempat yang lebih tinggi, yaitu membawahi seluruh pejabat tinggi dan wakil raja. Para pejabat tinggi dan wakil raja tidak setuju akan rencana raja ini, sehingga mereka berupaya menggagalkan rencana tersebut. Mereka menyusun strategi agar Daniel dimasukkan ke dalam gua singa sehingga mati dimakan singa. Firman Tuhan ini diberi tema oleh gereja kita, tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Gereja kita melalui tema ini mau mengingatkan kita sebagai orang percaya agar turut serta mengambil bagian dalam politik. Bapak Ibu, secara umum pengertian politik adalah suatu seni dan ilmu untuk memperoleh kekuasaan, khususnya dalam pemerintahan, baik secara konstitusional maupun tidak konstitusional. Kalau kita meneliti Alkitab, kita akan melihat, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah ingin agar umatnya terlibat dalam kenegaraan, seperti firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 yang mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan ini meminta agar umat Yehuda yang sedang berada dalam pembuangan di Babylon, agar mereka terlibat dalam kesejahteraan negeri itu, agar mereka turut bertanggung jawab atas kemakmuran Babylon, sekalipun itu bukan negara mereka, sekalipun mereka hanya buangan di Babylon. Mereka tidak hanya terlibat dalam arti hanya berpikir dan bekerja, tetapi juga mendoakan kota tersebut agar Tuhan menyertai, agar Tuhan terlibat di dalam kemakmurannya. Seperti halnya bangsa Yehuda
semua umat Tuhan, termasuk kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini meminta, tema ini meminta, agar kita terlibat dalam kesejahteraan negara kita, negara Indonesia. Besarnya dampak usaha kita atau besarnya keterlibatan kita dalam menghadirkan kemakmuran itu sangat tergantung dari posisi kita dalam pemerintahan itu. Semakin tinggi posisi kita, semakin besar kesempatan dan peran kita menentukan arah dan menjaga arah tersebut agar semakin besar kesempatan dan peran kita dalam menghadirkan kesejahteraan tersebut. Dengan kata lain, Allah sangat ingin agar umatnya mempunyai akses yang besar dalam menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan shalom bagi suatu bangsa. Allah ingin agar umatnya menjadi berkat bagi dunia ini. Dan inilah salah satu yang diinginkan Allah melalui hambanya Abraham. Nah, kalau firman Tuhan ini meminta agar kita sebagai umat percaya bertanggung jawab atau masuk dalam dunia politik, maka timbul pertanyaan, apakah yang harus kita miliki agar kita dapat masuk dalam dunia politik dengan cara yang benar? Nah, kalau kita memperhatikan firman Tuhan dalam Daniel 6 ayat 1-15 ini dan bagian firman Tuhan lainnya yang berbicara tentang kehidupan Daniel, kita akan menemukan paling sedikit 3 hal yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki agar kita dapat masuk ke dalam dunia politik dengan cara yang benar. Hal yang pertama, kita harus memiliki kemampuan pengetahuan. Ayat yang kedua, ketiga, dan keempat. Kemampuan, yaitu kemampuan pengetahuan, adalah persyaratan utama untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Daniel mempunyai kemampuan pengetahuan sehingga raja menempatkan dia menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi membawahi wakil-wakil raja tersebut. Ada 120 dikatakan wakil-wakil raja di seluruh kerajaan itu. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga. Setelah raja melihat bahwa kemampuan Daniel lebih tinggi daripada seluruh pejabat tinggi dan wakil raja, maka raja berencana mengangkat dia ke tempat yang lebih tinggi, yaitu menjadi Perdana Menteri. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 4. Daniel mempunyai pengetahuan yang melebihi rata-rata. Ia berlatar belakang terdidik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ia masuk asrama untuk sekolah selama 3 tahun. Daniel 1 ayat yang kelima. Pengetahuan sangat penting dalam mencapai rencana Allah bagi manusia. Karena dengan pengetahuan kita dapat menaklukkan bumi dan menguasai ciptaan Allah lainnya, seperti yang diperintahkan Allah dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Firman Tuhan juga di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 mengatakan agar ke atas iman kita itu ditambahkan pengetahuan. Itu dikatakan di sana, Bapak Ibu sekalian. Mari kita tingkatkan pengetahuan kita agar kita dapat berperan lebih banyak lagi dalam menjaga arah pembangunan negara ini. Hal yang kedua yang harus kita miliki agar kita dapat masuk dalam politik dengan cara yang benar adalah kita harus memiliki integritas. Ayat yang kelima. Bapak Ibu, orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Daniel adalah orang yang berintegritas. Ia memiliki pribadi yang jujur. Dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan apapun pada Daniel di dalam dia menjalankan kepemerintahan. Di ayat yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Daniel juga memiliki karakter yang kuat, Bapak Ibu. Dan ini telah ditunjukkannya sejak muda, di mana ia tidak mau menajiskan dirinya dengan memakan makanan yang biasa
dimakan oleh raja. Ia lebih baik makan sayur dan minum air putih. Dan bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu. Selama 3 tahun. Selama ia masuk di dalam pendidikan. Kita bisa baca dalam Daniel 1 ayat 8 dan ayat yang ke-12. Hal inilah Bapak Ibu yang membuat raja ingin mengangkat Daniel membawahi para pejabat tinggi dan wakil raja di Babylon. Mari Bapak Ibu, agar atasan kita mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar pada kita, kita harus dapat menjadi orang-orang yang dipercaya. Kita harus mempunyai integritas di dalam hidup ini. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita harus memiliki relasi dengan Allah. Di dalam ayat yang ke-11, Daniel mempunyai relasi yang sangat erat dengan Allah. Ia 3 kali sehari berdoa kepada Allah di dalam rumahnya. Dan ketika terjadi permasalahan di dalam hidupnya, ketika surat keluar dari raja untuk larangan beribadah, dia langsung menemui Allah dan berdoa kepada Allah. Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-11. Hubungan yang erat dengan Allah ini membuat roh Daniel menjadi sangat luar biasa. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-4. Allah juga membuat Daniel berhasil dalam hidupnya. Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian padanya, sehingga ia lebih cerdas 10 kali lipat dibandingkan dengan teman-teman sekolahnya. Daniel 1 ayat yang ke-20. Bapak Ibu, di samping kepandaian, integritas, kita harus mempunyai relasi dengan Allah. Sehingga kita berhasil dalam menghadirkan kesejahteraan, berhasil dalam menghadirkan shalom bagi orang lain. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini, bahwa firman Tuhan ini meminta agar kita mengambil bagian dalam politik, yaitu turut serta dalam kekuasaan untuk menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan shalom di negara kita ini. Ada 3 hal yang harus kita miliki agar kita dapat turut serta dalam politik tersebut, yaitu yang pertama, kita harus memiliki kemampuan pengetahuan. Yang kedua, kita harus memiliki integritas. Dan yang ketiga, kita harus memiliki relasi dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon anugerah-Mu kepada kami, memampukan kami supaya kami boleh menghadirkan shalom dan sejahtera di dalam negara kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.